sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Guru Terhadap Masyarakat. Dari judul tersebut pastinya kalian akan bertanya-tanya, apakah guru itu berperan pada masyarakat? Nah, di sini kami akan membahasnya bersama-sama. Poin pertama yaitu peran guru dalam masyarakat. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Jadi guru itu adalah seperti seorang yang seseorang yang dianut oleh seseorang lain yang mana seorang itu belum tahu apa-apa lah. Setelah itu menganut guru tersebut. Yang selanjutnya, sedangkan masyarakat merupakan suatu kumpulan manusia di mana di dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan interaksi. Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran guru sebagai stakeholder atau tokoh panutan dengan ungkapan ing asra sumtulodo ing madya mangkasa tuturi handayani. Poin B, guru menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat. McIver dan Mac mengartikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara kelompok dan penggolongan, pengawasan perilaku serta kebebasan manusia. Kemudian Selo Sumadjo mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama-sama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi masyarakat juga dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang tinggal di suatu tempat, suatu daerah, lalu bekerja sama. Dengan kerjasama tersebut maka akan menghasilkan suatu budaya. Selanjutnya, eksistensi adat istiadat pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat, budaya yang dibuat oleh masyarakat, norma-norma dan mata pencaharian. Jadi adat istiadat itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, yang mempengaruhi adat istiadat antara lain yang sudah saya sebutkan tadi yaitu agama juga mempengaruhi. Lalu budaya yang dibuat masyarakat, budaya di tempat tinggalnya seseorang A dengan seorang B itu sudah berbeda-beda. Sebenarnya norma yang dibuat oleh masyarakat itu juga berbeda-beda sehingga mempengaruhi adat istiadatnya. Perbedaan tersebut menjadikan seorang individu termasuk guru harus bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat di mana ia tinggal. Nah, jadi karena perbedaan adat istiadat tersebut, maka seorang guru itu harus menyesuaikan diri dengan adat istiadatnya. Jadi seumpama ada yang bertempat tinggal di Surabaya, ada yang di Solo. Nah, itu kan adat istiadatnya berbeda. Jadi harus menyesuaikannya, tidak berpegang teguh dengan adat istiadatnya sendiri. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar ia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat. Antara lain, mencari informasi melalui perangkat desa. Informasi itu misalnya berupa tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu siapa saja, tokoh agama, tokoh pemerintah maupun tokoh politik. Yang kedua, melakukan kunjungan ke rumah para tokoh dan memperkenalkan diri dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan memperkenalkan diri tersebut, kita akan dikenal. Lalu dengan hal tersebut kita dapat konsultasi atau mungkin bercerita bersenda-guru dengan tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu meminta informasi dari tokoh masyarakat mengenai asal-usul desa, sejarah, dan berbagai peristiwa penting. Dengan mengetahui hal tersebut, maka kita akan dapat membuat sebuah strategi. Nah, mungkin karena asal-usulnya desa seperti ini, maka kita bisa menggunakan strategi yang sesuai dengan asal-usulnya tersebut. Yang keempat, mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan tersebut,
kita dapat berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Dengan itu kita dapat membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Yang kelima, mengenali kepribadian masing-masing warga pada saat mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan kita interaksi, maka kita dapat mengenali berbagai macam kepribadian masyarakat. Dan setelah dengan mengenali tersebut, kita dapat menyelesaikan, mungkin ketika mereka dapat mempunyai permasalahan, kita dapat membantu menyelesaikannya. Karena mencari informasi tentang keadaan demografi meliputi jumlah penduduk, kehidupan sosial, pekerjaan, dan pandangan politik warga masyarakat dari kepala desa. Dengan mencari informasi tersebut, maka kita dapat mengetahui apa saja pekerjaan yang dimiliki masyarakat atau mungkin kebiasaan. Dan nomor 7 yaitu mencari informasi mengenai kebiasaan keseharian masyarakat dan memahaminya. Kebiasaan kebiasaan sehari warga masyarakat meliputi kebiasaan dalam ibadah, dalam bekerja, berbicara, bergaul, dan kebiasaan dalam menghabiskan waktu luang. Kebiasaan-kebiasaan tersebut mungkin di setiap daerah kan berbeda-beda. Jadi ada yang kebiasaannya sangat keras, mungkin ada yang agak lembut, santun. Nah itu. Yang nomor 8 yaitu kebiasaan dalam mengadakan suatu acara misalnya pernikahan. Itu di setiap daerah itu mempunyai perbedaan dalam melaksanakannya. Oleh karena itu guru dituntut dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadatnya. Poin C, guru menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Guru sama saja dengan individu yang lainnya. Ia adalah makhluk monodualis. Apa yang dimaksud monodualis? Monodualis adalah makhluk hidup dan makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup yang individu, guru memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagai makhluk sosial, guru harus berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan orang lain. Untuk kepentingan itulah guru tidak bisa menutup diri dari orang lain. Ia harus bekerja sama dengan warga masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kerjasama antara guru dengan masyarakat itu dapat membangun hubungan baik dengan masyarakat sehingga dapat memperkuat mungkin silaturahmi atau memperkuat gotong royong dan lain-lain. Komunikasi antara guru dengan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi yang digunakan oleh guru ada dua metode. Yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua tidak langsung. Secara tidak langsung contohnya dengan media internet seperti WhatsApp dan lain-lain, Facebook. Nah, kalau secara langsung itu ya bertatap muka. Nah, dari kedua metode tersebut yang efektif yaitu yang secara langsung. Komunikasi dan kerjasama antara guru dengan masyarakat dapat terjalin manakala guru melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak enggan memberi sapaan. Jadi guru mungkin saat bertemu atau bersimpangan dengan masyarakat, kita harus sebagai guru kita harus menyapa terlebih dahulu. Yang kedua, tidak enggan mengawali suatu pembicaraan. Mungkin saat berkumpul itu kita tidak enggan dalam mengawali suatu perbicaraan. Yang ketiga, tidak keberatan mengunjungi rumah masyarakat. Nah, mungkin apabila kita membutuhkan seorang atau tidak, itu kita harus mengisi waktu dengan berkunjung pada masyarakat agar terjalin hubungan baik antara keduanya. Selanjutnya, tidak keberatan pula ketika rumahnya dikunjungi. Apabila kita mengunjungi kan boleh, jadi sebaliknya jika kita dikunjungi pastinya juga boleh. Yang selanjutnya,
menyempatkan diri untuk berkumpul bersama warga masyarakat baik di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Jadi apabila ada suatu kegiatan kita harus ikut di dalamnya. Yang selanjutnya tidak keberatan untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakatan. Hanya mau membantu baik secara materi maupun non materi dalam penyelenggaraan. Jadi dalam penyelenggaraan suatu kegiatan di masyarakat kita harus mau membantu berupa jasa mungkin atau berupa materi. Keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan masyarakatan diharapkan dapat menjadikan warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas. Jadi dengan adanya guru diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, memunculkan kepedulian dan sikap menghormati antar warga masyarakat. Yang ketiga, mencari perbedaan dan memiliki pemikiran yang terbuka terhadap cara pandang, pendapat dan kebiasaan setiap warga. Yang selanjutnya, menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan secara arif dan bijaksana. Mungkin itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Indriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Masul, yaitu tentang subbab keempat, yaitu guru menjadi partisipan dalam lembaga organisasi kemasyarakatan. Di sini guru bekerja secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat guna mengembangkan pendidikan. Guru mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Seorang guru harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, guru menjadi partisipan dalam lembaga organisasi kemasyarakatan, sehingga guru membawa banyak manfaat dari dirinya. Misalnya, guru menyalurkan ilmu yang dia miliki kepada masyarakat agar masyarakat bisa pengetahuannya bertambah mengenai dunia pendidikan dan bisa memahami anaknya ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Bentuk partisipasi dari guru ada 4 macam. Yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat. Nah, ceramah ini misalnya ceramah tentang agama, bahaya narkotika, pendidikan pemuda, dan pengenalan tentang pelaksanaan pendidikan di sekolah agar masyarakat juga tahu bagaimana sih pendidikan di sekolah itu. Yang kedua yaitu mengadakan bakti sosial dengan masyarakat. Melalui bakti sosial ini terdapat komunikasi yang baik antara guru dan masyarakat. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam mengurus organisasi masyarakat dan memberikan ide-ide atau pemikiran yang berguna untuk memajukan suatu organisasi masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu guru hendaknya membantu menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Masalahnya biasanya berupa kesalahpahaman atau perbedaan paham mengenai suatu hal. Nah, di sini guru berfungsi sebagai penengah dan agar bisa mengkondisikan keadaan masyarakat bisa baik. Yang kelima yaitu manfaat hubungan guru dengan masyarakat. Manfaat hubungan guru dengan masyarakat sangat besar bagi kinerja guru melalui peningkatan aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu antara guru dan sekolah. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi guru maupun sekolah. Yang pertama yaitu sekolah mendapat masukan dalam penyempurnaan pendidikan atau pengajaran. Nah, masukan ini biasanya timbul karena adanya masyarakat kurang serk atau kurang puas dengan pendidikan. Nah, aspirasi masyarakat itu bisa dituangkan pada saat guru berbaur dengan masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam
bagi siswa dalam berbagai hal. Yang ketiga yaitu mengerti dan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan ini. Nah, yang dimaksud tanggap itu misalnya masyarakat itu menginginkan pendidikannya itu lebih giat lagi. Nah, misalnya dengan ditambah adanya jam tambahan seperti jam tambahan les atau bagaimana bagi yang menginginkan. Yang keempat yaitu sekolah banyak menerima bantuan dari masyarakatnya. Bantuan ini bisa berupa bantuan dana, misalnya dengan sukarela masyarakat memberikan fasilitas untuk sekolahan ataupun bantuan pemikiran misalnya kurang sekolah ini lebih baik majunya begini atau bagaimana begitu. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat. Adanya bantuan dari tenaga pendidik ini dari bidangnya ini dapat memperlancar kegiatan di lingkungan sekitar. Misalnya kan dengan adanya guru ikut, nah itu kan guru bisa membantu misalnya memberi pengarahan atau wawasan dan pengetahuan juga. Yang kedua yaitu masyarakat dapat secara terbuka menyatakan pendapatnya. Misalnya kan kalau berkomunikasi langsung dengan guru kan tidak sungkan, misalnya mengkritik tentang pendidikannya kurang apa atau puas atau belum gitu. Yang ketiga yaitu meningkatkan cara berpikir, bersikap dan bertindak lebih maju. Nah, kan berbarunya sama guru, jadinya pola pikirnya juga akan lebih maju. Yang keempat yaitu masyarakat lebih mengenal fungsi sekolah. Yang tadinya masyarakat masih acuh tak acuh, jadinya kan diceritani guru atau bertanya-tanya tentang guru pada saat guru itu berbaur dengan masyarakat gitu. Yang kelima yaitu masyarakat terdorong makin maju dalam berbagai bidang kehidupan. Dan guru itu kan di guguran ditiru, pastinya juga punya ilmu yang banyak dan bermanfaat sehingga bisa ditularkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih maju di dalam pemikirannya. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.